Bab 881 Penakluk Keputusasaan Guntur. Apa yang aku lakukan padamu? Suara itu mengguncang seluruh pulau, dan Es tercengang karena kekuatan di balik suara itu tidak lebih rendah dari ikan peti mati predator. Lebih jauh lagi, awan hukuman surgawi nampaknya menjadi murka ketika mereka tidak dapat menghilangkan rintangan ini. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Kemudian pilar guntur 3 warna yang tebal menyambar tepat di tempat sumber suara tersebut. Tinggalkan aku sendiri. Suara mengancam itu terdengar lagi, dan kali ini, pilar cahaya emas gelap tiba-tiba melesat keluar dari balik pilar cahaya itu. Boom! Apa yang terjadi bahkan membuat Es tercengang karena pilar cahaya emas gelap itu langsung menghantam pilar guntur surgawi, dan alih-alih hancur, kedua kekuatan itu tampaknya seimbang. Es belum pernah melihat orang lain melawan guntur surgawi secara langsung, apalagi menghentikannya seperti ini. Siapa sebenarnya yang bersembunyi di sini? Es bertanya-tanya saat dia akhirnya mengaktifkan peta takdir hidup. Sebelumnya, dia tidak mau repot-repot membuang kinya karena dia pikir semuanya akan berubah menjadi abu. Tetapi sekarang, dia harus melihat entitas macam apa yang bersembunyi di sini. Es langsung melihat titik takdir hitam. Tetapi itu bukan hanya hitam. Sebuah cincin perak berkilauan juga berkilauan di sekitarnya. Pada saat ini, perhatian Es kembali tertarik oleh suara sesuatu yang pecah. Dia melihat pilar cahaya emas gelap itu akhirnya hancur oleh guntur 3 warna, dan guntur itu pun mendarat di sasarannya. Kekuatan macam apa ini? Ah! Kata-kata yang mengejutkan itu diikuti oleh teriakan yang mengerikan. Tepat saat Es mengira orang ini sudah tamat, petir lain, yang bahkan lebih tebal dari sebelumnya, melesat turun. Ah, dasar bajingan, kau menang, aku menyerah. Anehnya, orang tersebut masih hidup, dan melihat pilar guntur lain dalam perjalanannya, ia tampaknya memutuskan untuk melarikan diri. Di bawah mata Es yang penasaran, kilatan emas gelap tiba-tiba muncul, dan kemudian di saat berikutnya, kilatan itu lenyap tanpa jejak. Boom! Pilar guntur akhirnya mendarat. Namun, Es mengerutkan kening karena tidak percaya, apakah itu gerbang yang baru saja kulihat. Es bingung karena, dalam kilatan itu, dia melihat gerbang emas gelap, dan sekarang, melihat peta nasib, titik nasib itu telah hilang sepenuhnya. Dia kabur. Es sama sekali tidak yakin, tetapi dia punya firasat bahwa orang itu bisa kabur dan mungkin karena gerbang itu. Tidak hanya melawan guntur surgawi tetapi bahkan bertahan dan melarikan diri tepat pada waktunya. Dan apa yang dia jaga dengan sangat hati-hati dan tidak mau menyerah. Es kini sangat penasaran dan ingin menuju ke tempat itu untuk melihat apakah ada sesuatu di pulau itu yang dapat menimbulkan keberadaan yang begitu mengerikan. Namun, dia tidak punya waktu karena setelah orang tersebut terbunuh atau melarikan diri, hukuman surgawi tampaknya akhirnya berfokus pada sasaran sebenarnya. Ekspresi Es berubah serius, dan dia memutuskan untuk menyelidiki setelah menghadapi hukuman surgawi. Lebih jauh, dia bisa merasakan inti pedangnya bergetar karena kegembiraan. Baiklah, ayo. Ekspresi Es berubah dingin saat dia mendongak dan bersiap menghadapi sambaran petir. Namun bertentangan dengan harapannya dan tidak seperti hukuman surgawi sebelumnya, guntur 3 warna berkumpul di tengah mata pusaran tetapi tidak turun. Sebaliknya, kepala raksasa dengan 3 tanduk guntur mulai merayap keluar. Itu langsung muncul begitu saja. Es tidak perlu menebak apa itu karena dia sangat mengenalnya dan tidak akan pernah melupakan pertemuan sebelumnya. Itu adalah manifestasi akhir surga. Satu-satunya perbedaan adalah seluruhnya terbuat dari guntur 3 warna dan jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Lebih jauh lagi, tidak ada 4 lengan tetapi hanya 2 tangan, yang berbentuk seperti bilah pedang. Auranya jauh lebih mengerikan daripada pilar petir yang baru saja dilihatnya, dan tanpa membuang waktu sedikit pun, ia langsung melesat ke arah Es. Sungguh kejam surga. Es tersenyum pahit, dan dia menebak mulai sekarang, dia tidak akan hanya bertarung melawan petir biasa melainkan manifestasi akhir surga. Karena ini baru permulaan, berarti harus ada lagi, jadi dia harus berhati-hati. Meskipun demikian, kali ini dia siap menghadapi apapun, dan ki bela diri yang gelap menyembur keluar dari tubuhnya, dan bayangan gelap dan halus tiba-tiba tumpang tindih dengan Es. Dia tampak seperti iblis dari neraka,
bukan lagi manusia. Itu adalah hasil dari keterampilan bela diri rahasia, penyatuan jiwa dan tubuh kegelapan, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Akan tetapi, itu masih jauh dari cukup, karena dia bahkan memanggil sayap burung hantu kegelapan tanduk iblis. Setelah itu, 100 pedang hitam dengan cahaya gelap mulai muncul dari kinya, dan pedang-pedang itu memancarkan aura keputusasaan. Entah mengapa Es hanya bisa menggunakan niat pedang cahaya keputusasaannya dalam keadaan ini, karena ia masih belum bisa menemukan cara untuk mencampur dua niat elemen menjadi satu pedang. Meskipun demikian, itu masih cukup asalkan dia bisa menghancurkan manifestasi akhir surga yang datang itu. Saat ini, dia sedang dalam kondisi terkuatnya, dan dia menyimpannya untuk saat ini. Dia tidak lagi meremehkan musuh abadinya. Sistem pedang pencuri abadi, hujan pedang keputusasaan. Suaranya berubah total karena tumpang tindih tanpa suara menakutkan lainnya. Swiss, pedang hitam itu langsung melesat ke arah manifestasi akhir surga, meninggalkan garis-garis gelap. Manifestasi akhir surga menyerang tanpa mengubah arahnya dan mengayunkan kedua lengan pedangnya ke bilah-bilah hitam yang datang. Bibir Es melengkung saat dia mengendalikan 100 pedang itu dengan pikirannya dan memfokuskan 10 bilah pedang pada lengan manifestasi terminasi surga sementara Reaming mengarah ke setiap bagian tubuh gunturnya. Heaven's Terminate Manifestation merupakan target raksasa, dan hanya bisa menangkis beberapa bilah pedang. Namun, niat pedang Es berada di alam perantara, yang tidak dapat ditangkis tanpa menggunakan kekuatan yang sama kuatnya. Saat mereka beradu, suara logam terdengar di sekitar karena ke-10 bilah pedang itu benar-benar baik-baik saja. Pada saat yang sama, mereka membuat lengan Heaven's Terminate Manifestation tetap sibuk sementara bilah pedang lainnya memotong tubuh petirnya. Meski begitu, bilah pedang hitam itu hanya sedikit menghilang, dan Es mengendalikannya dengan pikirannya dan melepaskan rentetan tebasan ke seluruh tubuh manifestasi Terminate Heaven. Dia menggilingnya sampai berubah menjadi pecahan guntur kecil. Lalu dia melakukan sesuatu yang lebih gila lagi, dia langsung menyerbu pecahan guntur tersebut dengan mengepakkan sayap gelapnya. Bab 882 bertarung dengan kekuatan penuh. Lebih dari 100 mil jauhnya dari awan hukuman surgawi, sebuah gerbang emas gelap yang nyata tiba-tiba terwujud di tengah lautan tak berujung. Saat berikutnya, seseorang dalam keadaan sangat menyedihkan keluar karena seluruh tubuhnya hangus. Namun anehnya, dia tidak tenggelam di air dan berdiri di atasnya seperti tanah yang kokoh, dan saat berikutnya, gerbang emas gelap itu lenyap. Sebuah jimat di tangan pria itu juga mulai berubah menjadi abu. Dia memutar kepalanya dan menoleh ke belakang, wajahnya yang merah melebar karena terkejut saat dia melihat bagian laut yang tertutup awan hitam pekat, dan badai petir sedang mengamuk tanda kiamat telah tiba. Baiklah, aku akan melakukannya. Itu sama sekali bukan kegilaan. Itu seperti amukan dewa. Mungkinkah itu karena ramuan aneh yang sedang kucoba sempurnakan dan capailah kenaikan? Jadi, catatan kuno tentang kenaikan itu benar selama ini. Tidak, ini tidak masuk akal. Aku masih belum sampai di sana. Itu semua karena orang asing yang kucoba bunuh sehingga ini terjadi. Siapa dia? Jangan bilang ada orang lain di tempat ini yang lebih dekat dengan kenaikan daripada aku. Tapi bagaimana mungkin? Siapa yang bisa lolos dari batasan surgawi? Dia menggertakkan giginya saat dia menatap awan gelap dengan tak percaya. Aku harus menunggu dan mengamati. Jika orang ini berhasil, maka itu bagus, tetapi jika dia gagal, niat membunuh bersinar di mata orang ini saat dia tiba-tiba mulai tenggelam ke dalam laut, dan saat berikutnya, tubuhnya mulai berputar dan mengembang. Es berdiri di tanah dengan wajah agak pucat saat guntur surgawi memenuhi ruang jiwa dan bela dirinya. Dia baru saja membunuh dan menyerap manifestasi terminasi surga kedua, yang memiliki guntur jiwa yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Namun, tidak mudah untuk bertahan saat inti pedang menyerap guntur surgawi. Meskipun kecepatannya cepat, kecepatannya masih belum cukup. Dan sekarang dia mulai kehabisan ki sementara dia kelelahan secara mental karena mengendalikan begitu banyak pedang dengan angin tidaklah mudah. Meskipun demikian, Es dapat dengan jelas melihat hukuman surgawi belum berakhir karena guntur terus bertambah,
jadi dia tidak punya pilihan selain mengklaim cadangan EXP dan SP-nya serta memakan pil dari toko untuk mengisi kembali ki-nya dengan cepat. Tepat pada saat ini, disertai suara gemuruh yang memekakkan telinga, manifestasi akhir surga merayap keluar, namun kali ini bukan 1 atau 2, melainkan 4. 2 di antaranya memancarkan aura ki bela diri yang mengerikan, dan lengan mereka terbuat dari bilah pedang dan tombak, sementara 2 lainnya melepaskan gelombang jiwa, dan lengan mereka terbuat seperti cambuk dan busur. Sungguh menyebalkan. S mengerucutkan bibir pucatnya, melihat keempat manifestasi penghentian surga yang datang. S sangat waspada terhadap Heaven's Terminate Manifestation dengan lengan busur karena dia baru saja melawannya, dan orang itu adalah penyerang jarak jauh dan panah jiwa yang dibuat dengan guntur surgawi. Heaven's Terminate Manifestation itu sendiri menghabiskan hampir semua ki jiwanya. Lebih jauh lagi, serangan apapun selain niat surgawi hampir sia-sia, dan itulah mengapa dia membutuhkan ki surgawinya untuk melawannya. Namun, S tahu lebih baik daripada mengambil risiko yang tidak perlu, dan guntur surgawi yang didapatnya dari 2 manifestasi penghentian surga sebelumnya tampaknya cukup untuk menyalakan semua rune di inti pedangnya. Jadi, tanpa ragu, S mengeluarkan kartu trufnya, halaman 09. Mengepakkan sayapnya, ia langsung terbang menuju keempat manifestasi akhir surga. Lengan tombak dan lengan pedang manifestasi akhir surga berada di paling depan seperti barisan depan, sedangkan lengan busur manifestasi akhir surga berada di belakang. Mereka tengah merencanakan serangan sistematis. S dengan mudah mengetahui taktik mereka, dan itulah alasan tepatnya dia mengeluarkan page 09. Baiklah, kalian adalah orang pertama yang akan kucoba lawan dengan Sky Step. Tiba-tiba, gerakan terbang S yang lurus terasa aneh karena bayangan-bayangan mulai bermunculan, dan gerakannya menjadi tidak dapat diprediksi. Tahap akhir dari seni langkah langit misperception, langkah langit, merupakan campuran dari langkah kamuflase, langkah petir, dan langkah misperception. Hanya setelah menggabungkan ketiga gerakan ini, langkah langit dapat dicapai. Pertempuran udara merupakan wilayah kultivator alam kesadaran hukum. Namun, mereka hanya bisa terbang setelah memperoleh kemampuan yang disebut perlawanan elemen di alam ini. Kemampuan ini memungkinkan mereka menggunakan elemen mereka untuk melawan semua elemen lain, termasuk udara. Dengan menggunakan kemampuan ini, seorang kultivator alam kesadaran hukum dapat melangkah di udara dengan menggunakan elemen mereka. Namun, itu masih bukan terbang, dan hanya seorang kultivator pemahaman hukum yang benar-benar dapat terbang. Lebih jauh lagi, seorang kultivator alam kesadaran hukum baru tidak sebanding dengan seorang kultivator alam kesadaran hukum yang berpengalaman karena perlawanan elemental tidak dapat dikuasai begitu saja. Namun, S tidak hanya memiliki kemampuan terbang yang sebenarnya, tetapi ia juga sangat ahli dalam hal itu, terutama setelah ia belajar memanipulasi ki-nya untuk terbang dengan senjata. Jadi, tangga langit tidak hanya akan memberi S kemampuan untuk bergerak di udara selama ia memiliki ki, tetapi juga akan memungkinkannya untuk bermanuver dan bertarung seperti ia berada di darat. Setelah pencerahannya, S mampu meningkatkan level keterampilannya lebih dari sebelumnya, dan ia mencapai kemahiran tingkat tinggi dalam langkah-langkah langit. Hanya saja, langkah-langkah itu terlalu banyak menguras ki, jadi ia tidak menggunakannya lebih awal. Tetapi sekarang, menghadapi 4 manifestasi akhir surga, dia tidak dapat menahan diri. Melihat bayangan S, manifestasi penghentian surga dengan lengan panah melepaskan hujan panah guntur. Sudah memperkirakannya, S tidak terkejut dan menghindari anak panah itu sementara bayangannya hancur satu demi satu seperti Fata Morgana. Namun, saat ia terus meningkatkan kecepatannya, ia meninggalkan lebih banyak bayangan. Manifestasi penghentian surga dengan lengan pedang dan tombak akhirnya bergerak dan hampir mengarah ke S yang datang dan melepaskan serangan guntur surgawi yang besar. Namun, yang membuat mereka kecewa, S telah menghilang sepenuhnya, dan hanya bayangan yang tersisa. Pada suatu saat, S telah menggunakan kemampuan Devil's Horn dari Devil Horn Dark All. Walaupun itu merupakan pertaruhan karena dia tidak tahu apakah teknik siluman itu akan berhasil pada mereka atau tidak, dia tetap ingin mencobanya karena hukuman surgawi ini seharusnya diperuntukkan bagi para kultivator alam jiwa. Sekarang,
Tampaknya itu berhasil karena manifestasi penghentian surga itu sama sekali tidak mengenai dirinya yang sebenarnya. Namun, hanya dalam sepersekian detik mereka semua bergerak ke satu arah ketika mereka menyadari es tidak ada dalam bayangan-bayangan itu. Jadi, mereka masih bisa mengunci aku, sialan. Es mengumpat ketika dia merasa rencananya hampir gagal. Meskipun demikian, ia mampu mencapai tujuan awalnya, yaitu untuk mendekati Heaven's Terminate Manifestation dengan lengan busur. Bahkan perbedaan sepersekian detik itu memberi es cukup waktu untuk melepaskan keterampilan pedangnya di tengah-tengah keempat Heaven's Terminate Manifestation itu, dengan target utamanya adalah lengan busur Heaven's Terminate Manifestation. Gaya pedang pencuri enteral, badai pedang langit yang mengerikan. Bab 883 Alam ke-6 Bela Diri dan Jiwa. Gaya pedang pencuri enteral, badai pedang langit yang mengerikan. Badai ki hitam tiba-tiba turun tepat saat manifestasi penghentian surga hendak menusuk es, sehingga mereka terpental sambil meninggalkan potongan besar tubuh mereka yang terbuat dari guntur surgawi. Memanfaatkan situasi ini, es menggunakan page 09 bagaikan bilah pedang dan menebasnya ke Heaven's Terminate Manifestation dengan tubuh lengan busur, yang telah kehilangan para pembantunya. Saat halaman 09 bersentuhan dengan manifestasi akhir surga, kekuatan hisab besar muncul, dan guntur surgawi mulai meresap ke dalam halaman 09. Terlebih lagi, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan es pun terperangah, mungkin karena menjadi lebih lengkap setelah menyerap begitu banyak guntur surgawi. Es merenung karena dalam hitungan detik, manifestasi penghentian surga dari tangan busur itu lenyap. Tanpa kehilangan kesempatannya, dia meraih halaman 09 yang jatuh, dan dia bergerak menuju lengan cambuk manifestasi terminasi surga, yang merupakan manifestasi terminasi surga kedua dengan senjata jarak jauh yang dibuat dengan guntur surgawi tipe jiwa. Dengan menggunakan gerak kakinya, dia menutup jarak dan menebas halaman 09 ke manifestasi terminasi surga, dan halaman 09 itu dengan jelas mencoba melawan dengan melepaskan sejumlah besar guntur surgawi, tetapi halaman 09 tidak terpengaruh karena ia menyerapnya seperti air. Pada saat ini, bulu halus di punggungnya berdiri karena waspada, dan es langsung mengayunkan tubuhnya dan menggunakan halaman 09 sebagai perisai. Setelah itu, suara gemuruh terdengar saat tombak petir itu berhasil diblokir tepat sebelum menembus lehernya. Selain itu, seperti magnet, halaman 09 tidak melepaskan tombak petir itu saat bersentuhan dengannya dan mulai menyerapnya seperti dua tombak sebelumnya. Tak peduli seberapa keras manifestasi terminate surga mencoba melawan, halaman 09 tidak melepaskannya, dan ukurannya mengecil seperti orang gila. Akan tetapi, es tidak sempat memperhatikannya karena lengan pedang Heaven's Terminate Manifestation mengambil kesempatan ini untuk menusuk kepalanya dari sisi kiri. Es langsung melepaskan halaman 09, dan dua pedang muncul di tangannya, dan dia memblokir serangan itu. Retakan mulai tampak pada pedang kelas 7 saat guntur surgawi terus menguat, dan es mendapati dirinya terdorong ke belakang, yang merupakan berita buruk. Meski begitu, es tidak khawatir, dan dia menggunakan ki surgawinya sendiri dan cahaya gelap yang terwujud pada bilah pedang itu, yang hanya meningkatkan daya hancurnya. Tetap saja, dia tidak peduli dengan pedang itu dan langsung melancarkan gerakan pedang lainnya. Despair Lightning Draw. Niat pedang yang diciptakan dengan kemarahan ki surgawi di antara kedua pedang saat bilah yang dibuat dengan guntur akhirnya mulai memotong, dan menggunakan kekuatannya, dia melepaskan teriakan dan melepaskan semua ki. Saat berikutnya, pedangnya tidak hanya memotong bilah guntur tetapi juga manifestasi penghentian surga itu sendiri, meninggalkan tanda X gelap di belakangnya sementara pedangnya berubah menjadi debu. Es terengah-engah sambil menatap manifestasi terminasi surga yang meludah dan tidak memberinya kesempatan untuk berkumpul kembali dan mencari halaman 09. Dia langsung melihatnya jatuh setelah menyerap manifestasi terminasi surga dengan lengan tombaknya dan menggunakan kinya untuk meraihnya lalu melemparkannya ke manifestasi terminasi surga yang terpenggal saat ia mulai menunjukkan tanda-tanda akan berkumpul kembali. Seperti sebelumnya, begitu halaman 09 bersentuhan dengan guntur surgawi, ia tidak melepaskannya sampai ia melahapnya sepenuhnya. Mengenai puing-puing guntur, es memutuskan untuk menyerapnya sendiri.
Setelah berhadapan dengan 4 manifestasi penghentian surga, Es mendarat kembali di tanah dengan wajah pucat dan mendongak dengan ekspresi muram. Ia berharap ini adalah akhir dari semuanya atau keadaan akan menjadi berbahaya jika lebih banyak manifestasi penghentian surga muncul. Pada saat ini, awan hukuman surgawi bergemuruh dengan ganas, namun awan tersebut tampaknya akhirnya kosong setelah menciptakan total 6 manifestasi penghentian surga, dan setelah meninggalkan gemuruh-gemuruh terakhir yang enggan, awan tersebut mulai menghilang secepat kemunculannya. Es tersenyum penuh kegembiraan karena kali ini dia telah memberikan segalanya tanpa menahan apapun dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghadapi hukuman surgawi, dan selama itu dia tidak terluka sedikitpun. Kurasa ini kemenanganku lagi, gumam Es sambil berbaring telentang dan mengatur napas. Ia lalu melihat halaman 09 dan mendapati karakter-karakter di sana semakin jelas, tetapi masih tidak terbaca. Sebenarnya misteri macam apa yang kau sembunyikan? Tanya Es pelan sambil menatap halaman 09 dengan saksama. Pada akhirnya, dia terkekeh mengejek diri sendiri. Sekarang aku mulai membaca satu halaman, ya. Sambil menggelengkan kepala, dia menyimpannya karena dia tahu selama dia terus memberinya hukuman surgawi, dia akhirnya akan menemukan misteri halaman 09. Tepat pada saat ini, suara sistem berdering, yang telah dia tunggu-tunggu. Selamat, tuan rumah, karena berhasil melewati bentuk kelima hukuman surgawi. Proses terobosan marsial dan jiwa telah dimulai. Tepat saat suara sistem menghilang, udara di sekitarnya, yang berisi aura guntur surgawi, tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar ki surgawi mulai mengalir ke ruang bela diri dan jiwanya, seperti terobosan sebelumnya. Pada saat ini, saat ki surgawi yang padat terpompa ke dalam ruang bela dirinya, sosok gelap berwujud dalam tudung, yang merupakan jiwa gelap bela diri, mulai menyerap semua ki surgawi seperti lubang tanpa dasar di dalam tubuh mungilnya. Saat jiwa gelap melahap ki surgawi, bentuk tubuhnya menjadi semakin padat seiring pertumbuhannya. Lebih jauh lagi, hubungan antara dirinya dan jiwa gelap menjadi lebih dalam. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jiwa gelap itu tiba-tiba mulai bergetar dan melompat keluar dari ruang bela diri dan muncul tepat di atas kepala Es. Ketika matanya terpejam, Es dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya melalui mata sang jiwa gelap, dan tidak berhenti di situ saja, jiwa gelap itu terus membesar hingga seukuran Es, bagaikan avatar, dan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Inilah perwujudan jiwa dan tanda keberhasilan mencapai alam perwujudan jiwa di mana jiwa dapat ditarik keluar dari tubuhnya dan dikendalikan sesuka hatinya. Kalau ada yang menatap wajah berkerudung jiwa gelap itu sekarang, yang bisa mereka rasakan hanyalah jurang tak berdasar. Saat berikutnya, jiwa gelap itu tiba-tiba lenyap dari atas kepalanya dan muncul kembali ke dalam ruang bela diri, tetapi ukurannya sama seperti sebelumnya, hanya saja lebih nyata. Kemudian, sebuah rantai biru tua melesat dari kehampaan yang gelap dan menusuk ke dalam kepala berkerudung milik jiwa yang gelap itu dan mulai berkilauan dalam rona biru tua, dan simbol-simbol biru tua kecil mulai bermunculan di atas sosok yang gelap itu, membuat Es gemetar hebat. Namun, hal itu tidak akan berlangsung lama karena simbol-simbol itu lenyap dengan cepat setelah terukir sepenuhnya pada jiwa yang gelap. Rantai biru itu bergetar sebelum ditarik kembali ke dalam kekosongan yang gelap, meninggalkan sosok tubuh berkerudung gelap, yang duduk di tengah ruang bela diri yang kosong dengan posisi bersila. Tepat pada saat itu, aura agung menyebar dari jiwa yang gelap, dan kekuatan hisap yang kuat muncul di sekitar tubuhnya, dan ki surgawi mengalir ke dalam ruang bela dirinya dan mulai mengisinya dengan ki petir keputusasaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ki-nya telah dievaluasi bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitasnya, dan ini hanya bisa berarti ia telah berhasil memasuki alam manifestasi jiwa. Pada saat ini, jiwa sejatinya mulai bergerak dan terisi dengan ki jiwa surgawi. Inti jiwa emas cemerlang itu mulai berubah warna dan makin dalam hingga berubah menjadi hitam pekat dan tampak seperti matahari hitam yang menyala-nyala dan mulai melepaskan ki jiwa hitam yang jauh lebih kuat daripada ki jiwa emas sebelumnya. Pada saat ini, ki jiwa hitam mulai diserap oleh kompas takdir pencuri abadi, dan aura harta karun menjadi lebih halus dan agung sementara inti pedang jiwa tetap tidak aktif setelah menyerap guntur surgawi, tetapi auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya,
Indra pencuri es juga mulai tumbuh dari radius 21 mil menjadi 25 mil, 30, dan akhirnya berhenti pada radius 33 mil. Tetapi hal ini belum selesai karena inti jiwa platinum mulai terbentuk di sekeliling inti jiwa emas, sama seperti inti jiwa ungu merah, putih, dan hijau, dan mulai berputar mengelilingi inti jiwa angin hitam surgawi yang masif. Pada saat ini, seluruh sikap es berubah saat auranya naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan semua kelelahannya telah lama hilang. Sekarang, ia merasakan kekuatan dari alam yang sama sekali berbeda. Bab 884 Raja Laut Legendaris. Setelah terobosan itu selesai, suara sistem kembali terdengar saat dia membuka matanya yang dipenuhi cahaya terang yang kuat. Selamat, Tuan Rumah, atas keberhasilan mewujudkan jiwa gelap. Tuan Rumah telah mencapai tahap 1 alam manifestasi jiwa gelap surgawi. Hadiah, 25 juta poin pencuri. Selamat, Tuan Rumah, atas keberhasilan menciptakan inti jiwa angin hitam. Tuan Rumah telah mencapai tahap 1 inti jiwa angin hitam surgawi. Hadiah, 25 juta poin pencuri. Kemampuan jiwa bawaan, domain hitam telah dibangkitkan. Black Domain, Heavenly Soul Ability, setelah diaktifkan, domain tak terlihat seluas 10 kaki akan terbentuk di sekitar pengguna. Siapapun yang melangkah ke Black Domain akan rentan terhadap segala jenis pencurian, jangkauan, 10 kaki keterbatasan, tidak akan berhasil melawan seseorang yang berada di atas satu alam kultivasi penuh daripada pengguna. Penyerapan bola elemen platinum alam telah selesai. Hadiah khusus, Platinum Key, Martial dan Soul. Host dapat beralih di antara elemen duniawi. 1. Cahaya, jiwa dan bela diri. 2. Bumi, jiwa dan bela diri. 3. Petir, jiwa dan bela diri. 4. Yang api, jiwa dan bela diri. 5. Platinum, metal, jiwa dan bela diri. Peringatan, elemen duniawi, dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersamaan. Poin pencuri, 619.450.100. Status Tuan Rumah telah diperbarui. Tidak ada keterampilan khusus kali ini. S menunjukkan keterkejutan sesaat sebelum dia tersenyum puas. Yah, aku masih memiliki banyak keterampilan untuk dikuasai, jadi ini bukan masalah besar. Tapi Black Domain ini sepertinya cukup aneh. Mata S berbinar saat dia bisa merasakan kemampuannya yang baru terbangun dan informasinya di benaknya. Dia hanya bisa menjelaskan kemampuan tunggal ini dengan satu kata, dan itu adalah mengerikan, dan satu-satunya kekurangannya adalah jangkauannya yang kecil. Dia ingin mencobanya pada seseorang, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia tidak punya pilihan selain menghentikannya untuk saat ini. Haruskah aku mencoba keberuntunganku dan menyerap bola angin juga? S merenung dengan ekspresi serius. Itu adalah pertama kalinya dia memiliki akses ke lebih dari satu bola elemen, jadi dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia mencoba menyerap yang kedua segera. Jika itu berbahaya, sistem setidaknya akan memperingatkannya, tetapi tidak pernah melakukannya, bahkan setelah dia bertanya. Terlebih lagi, dia berada di puncaknya dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, tidak, setidaknya aku harus menunggu sampai masa pendinginan kemampuan pemanggilanku berakhir atau sampai aku menyelesaikan semua prasyarat. Tidak ada gunanya mengambil risiko yang tidak perlu. Aku harus menyimpan ini sebagai kartu truf, untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi seperti sebelumnya. Ini cara yang sangat bagus untuk membunuh atau menakut-nakuti musuh. Mata S bersinar karena dia tidak melupakan dikelilingi oleh binatang laut dan orang misterius di pulau ini yang mampu melarikan diri dari hukuman surgawi. Jadi, dia memutuskan untuk menyimpan bola elemen untuk saat ini dan hanya akan menggunakannya jika perlu. Hukuman surgawi berikutnya adalah menerobos ke alam kesadaran hukum, yang berarti itu akan jauh lebih mengerikan daripada yang ini. Jadi, untuk amannya, S ingin mempersiapkan dan memoles keterampilannya lebih jauh dan menjadi lebih akrab dengan kekuatan yang baru diperolehnya. Siapa yang tahu berapa banyak manifestasi penghentian surga yang akan turun di waktu berikutnya. Pada saat ini,
S hendak memerintahkan sistem untuk menyerap batu ki dan kristal jiwa dan menaikkan ranah kultivasinya langsung ke tahap 9 baik dalam hal bela diri maupun jiwa, seperti yang dilakukannya terakhir kali ketika sebuah suara yang dalam dan familiar terdengar. Apakah kau berhasil naik level? S terlonjak kaget saat mengamati area tersebut. Di depannya terdapat lautan tak berujung sementara pulau berada di belakangnya, tetapi suara itu jelas berasal dari arah lautan tak berujung. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa suara itu sangat familiar. Itu orangnya. Akhirnya dia tersadar ketika dia melihat peta takdir langsung, yang juga telah ditingkatkan satu tingkat sekarang, dan dia langsung melihat titik takdir hitam dengan lingkaran perak berkilauan di sekitarnya. Hati S hancur. Dia mengira orang ini telah melarikan diri menggunakan beberapa harta teleportasi dan tidak akan repot-repot kembali dan mengganggunya setelah melihat hukuman surgawi. Tetapi disinilah dia. Mungkinkah dia di sini untuk merebut kembali pulaunya, dan apa itu kenaikan? Tidak yakin tetapi waspada, S mencoba untuk tetap tenang sementara diam-diam bersiap untuk melarikan diri saat keadaan memburuk. Karena pihak lain ingin berbicara dan tidak menyerang, keadaan masih baik untuknya. Tidak sopan untuk tidak menunjukkan wajahmu saat berbicara dengan seseorang. S berkata dengan dingin sambil melihat ke arah tempat titik takdir hitam itu disembunyikan. Bahkan dengan indera pencurinya yang meningkat, dia masih tidak bisa mendapatkan apapun dari orang ini, yang berarti dia terlalu kuat untuknya. Lebih jauh lagi, karena dia masih bersembunyi, ini hanya bisa berarti dia masih mempertimbangkan hukuman surgawi dan sama waspadanya terhadapnya seperti S terhadapnya. Mengambil keuntungan dari situasi semacam ini adalah keahlian terbesar S. Kurasa memang tidak sopan bagiku untuk tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan kamu cukup layak untuk kehormatan itu. Tepat saat suara itu menghilang, sesuatu mulai muncul dari bawah air, dan mata S terbelalak saat melihat bayangan itu, yang lebarnya sekitar 100 meter, dan tekanan di sekelilingnya mulai meningkat luar biasa. Percikan air memercik saat tubuh besar berbentuk fusiform muncul dalam pandangannya. Punggungnya seluruhnya terbuat dari bulu hitam pekat, sementara bagian depannya berwarna putih dengan sepetak kecil bulu merah tua di bawah lehernya. Dengan dua mata yang sepenuhnya ungu yang dipenuhi dengan paruh hitam yang cerdas, panjang, dan bengkok, ia tampak seperti burung gagak, tetapi bukan karena ia memiliki dua sayap seperti sirip. Aku adalah Raja Laut dari ras Pinguin Raja Bencana, namaku Pen. Saat Pen dengan sombong memperkenalkan dirinya, suaranya terdengar tanpa paruhnya yang besar terbuka, dan matanya yang penasaran namun marah tertuju pada S. S merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia merasa tidak dapat memahami kultivasi Pen, sama seperti pemimpin serikat, dan ia tahu lawan ini jauh di luar kemampuannya. Lebih jauh lagi, tubuh Pen masih lebih dari setengahnya berada di bawah air, namun cukup besar untuk menutupi setengah pulau. Sekarang ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa berada di tempat ini sebelumnya atau apakah ia mampu berubah menjadi binatang seperti ras binatang ajaib. Apapun masalahnya, satu hal yang jelas, Pen bukan dari daratan, melainkan lautan tak berujung, dan S harus sangat berhati-hati tentang bagaimana ia melangkah selanjutnya. Bab 885 Apa itu Ascension? S Raja Laut. Ini pertama kalinya S mendengar istilah ini, dan makhluk langka berukuran besar ini baru saja terungkap. Apakah kau binatang laut? S harus bertanya karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan binatang laut yang bisa berbicara. Ia mendapat kesan bahwa semua binatang laut haus darah seperti binatang iblis, dan tidak banyak catatan tentang mereka. Lebih jauh lagi, binatang laut ini berdiri di puncak kekuatan kata langit emas, dan entah mengapa ia tampak cukup tertarik padanya. Sekarang, ia harus memutuskan apakah ia ingin melarikan diri atau tetap tinggal. Tentu saja, aku tidak heran kau tidak pernah mendengar tentang kami sebelumnya karena kalian para penghuni daratan begitu lemah sehingga kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara setara dengan kami. Pen berkata dengan nada meremehkan. S tidak membalas dan dengan tenang bertanya dengan kilatan aneh di matanya, kurasa kau benar. Namaku White. Apa yang kau inginkan dariku? White. Nama yang aneh. Bagaimanapun, aku akan mengulangi pertanyaanku, apakah kau berhasil naik ke surga?
Pen mengulangi pertanyaan yang sama lagi dengan sedikit antisipasi. Apa itu naik ke surga? S ingin menanyakan hal ini sendiri, tetapi menahan diri karena Raja Laut yang sombong itu mungkin akan bersikap bermusuhan jika dia mengetahui bahwa S bukanlah seseorang yang dia anggap seperti itu. Namun, S merasa bahwa pertanyaan Pen terkait dengan hukuman surgawi dalam beberapa hal. S dengan tenang menjawab, bagaimana jika aku melakukannya? Air di sekitar Pen tiba-tiba berubah menjadi gelombang saat S merasakan gelombang ki bela diri yang besar, dan dia dengan jelas merasakan kegelisahan dan ketidakpercayaan Pen untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, tubuh besar Pen mulai menyusut dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan di bawah ekspresi terkejut S, Pen berubah menjadi pria setinggi 6 kaki di usia akhir 20-an. Dia tampak mengenakan baju besi bersisik hitam dan putih yang menyebar ke seluruh lehernya. Rambut hitamnya pendek sementara matanya yang ungu sedingin es bersinar dengan kegembiraan yang aneh, dan pola aneh yang dibuat dengan sisik merah ada di sisi kiri wajahnya. Tekanan dan aura yang dia berikan sedalam laut, belum lagi lebih agung daripada pemimpin serikat atau alam pemahaman hukum lainnya yang pernah dia lihat, dan dia layak menyandang gelarnya sebagai Raja Laut. Baru sekarang, S mengerti seperti apa entitas yang telah digambarnya, dan jika dia masih tidak pergi, mungkin sudah terlambat. Namun, dia masih tidak bertindak karena titik takdir, karena dia ingin melihat seperti apa peluang yang dimiliki keberadaan yang mengerikan ini untuknya. Pen menatap tajam ke arah S, yang wajahnya tersembunyi di balik tudung, dan kultivasinya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia ukur. Itulah alasan utama dia tidak langsung menyerangnya karena dia sangat waspada terhadap penghuni daratan ini, dan dia terlalu aneh. Tetapi apa yang dia inginkan, impian seumur hidupnya hanya dapat dicapai dengan bantuan penghuni daratan ini. Dia berkata tanpa ekspresi, saya rasa kamu belum mencapai kenaikan. Karena saya telah membaca bahwa begitu seseorang mencapai kenaikan, mereka akan ditolak oleh dunia dan naik ke langit. Namun, meskipun entah bagaimana kau telah menarik kesengsaraan surgawi kenaikan, kau masih di sini. Entah catatannya salah, atau kau menyembunyikan sesuatu. Jadi, aku ingin menantangmu untuk duel, dan jika kau menang, aku akan menjadi pelayanmu selama 10 tahun, dan jika kau kalah, aku menginginkan apapun yang kau sembunyikan. Pen akhirnya memperlihatkan taringnya karena ia juga bersedia berjudi untuk mencapai tujuannya. Meskipun ia tidak merasakan apapun dari S, ia ingin menguji kekuatannya, dan ia mempertaruhkan 10 tahun kebebasannya sendiri untuk asuransi. Karena jika S benar-benar seperti yang ia kira, maka ia akan mengampuni nyawanya, dan ia akan dapat mengikutinya, yang sama sekali bukan hal yang buruk. Tetapi jika S lemah, ia akan menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Bagi Pen, itu adalah menang-menang apakah ia menang atau kalah. Semua penduduk pulau itu bodoh. Aku ingin tahu bagaimana orang ini berhasil mencapai titik ini meskipun catatan kuno menyatakan sebaliknya. Ia berpikir sambil masih memandang rendah S seolah-olah sudah menjadi darah dagingnya untuk mempertimbangkan siapapun dari tanah di bawahnya. Jadi itu yang ia maksud dengan kenaikan. S benar-benar terkejut ketika mendengar bagian pertama tentang kenaikan. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang akan melampaui langit fana, dan ia hanya menduga bahwa jawabannya mungkin adalah alam berikutnya setelah alam pemahaman hukum. Sekarang, dari kata-kata Pen, juga menjadi jelas bahwa siapapun yang ingin memasuki surga baru harus menjalani sesuatu yang mirip dengan hukuman surgawi, dan ia akhirnya mengerti mengapa Pen bertanya apakah ia telah mencapai kenaikan. Itu semua karena ia berpikir bahwa hukuman surgawi S adalah kesengsaraan surgawi kenaikan ini. Lebih jauh lagi, ia dengan mudah melihat melalui rencana Pen dan berpikir dengan kilatan pencuri di matanya, orang ini terlalu sombong dan menyemburkan begitu banyak informasi tanpa berpikir dua kali. Selain itu, ia tampaknya tahu terlalu banyak tentang tanah juga dan tahu tentang proses kenaikan ini. Pikirnya sambil masih memandang rendah S seolah-olah sudah menjadi darah dagingnya untuk mempertimbangkan siapapun dari tanah di bawahnya. Jadi itu yang dia maksud dengan kenaikan. S benar-benar terkejut ketika mendengar bagian pertama tentang kenaikan. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang akan melampaui langit fana,
dan dia hanya menduga bahwa jawabannya mungkin adalah alam berikutnya setelah alam pemahaman hukum. Sekarang, dari kata-kata Pen, juga menjadi jelas bahwa siapapun yang ingin memasuki surga baru harus menjalani sesuatu yang mirip dengan hukuman surgawi, dan dia akhirnya mengerti mengapa Pen bertanya apakah dia telah mencapai kenaikan. Itu semua karena dia berpikir bahwa hukuman surgawi adalah kesengsaraan surgawi kenaikan ini. Lebih jauh lagi, dia dengan mudah melihat melalui skema Pen dan berpikir dengan kilatan pencuri di matanya. Orang ini terlalu sombong dan memuntahkan begitu banyak informasi tanpa berpikir dua kali. Selain itu, dia tampaknya tahu terlalu banyak tentang tanah juga dan tahu tentang proses kenaikan ini. Pikirnya sambil masih memandang rendah seolah-olah sudah menjadi darah dagingnya untuk mempertimbangkan siapapun dari tanah di bawahnya. Jadi itu yang dia maksud dengan kenaikan. Benar-benar terkejut ketika mendengar bagian pertama tentang kenaikan. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang akan melampaui langit fana, dan dia hanya menduga bahwa jawabannya mungkin adalah alam berikutnya setelah alam pemahaman hukum. Sekarang, dari kata-kata Pen, juga menjadi jelas bahwa siapapun yang ingin memasuki surga baru harus menjalani sesuatu yang mirip dengan hukuman surgawi, dan dia akhirnya mengerti mengapa Pen bertanya apakah dia telah mencapai kenaikan. Itu semua karena dia berpikir bahwa hukuman surgawi adalah kesengsaraan surgawi kenaikan ini. Lebih jauh lagi, dia dengan mudah melihat melalui skema Pen dan berpikir dengan kilatan pencuri di matanya, orang ini terlalu sombong dan memuntahkan begitu banyak informasi tanpa berpikir dua kali. Selain itu, dia tampaknya tahu terlalu banyak tentang tanah juga dan tahu tentang proses kenaikan ini. Mungkin dia tahu sesuatu yang berharga untuk poin takdir peringkat perak yang berkilauan. Lebih jauh lagi, masih ada harta karun di pulau ini, yang sangat enggan dia lepaskan, dan tujuan lainnya mungkin untuk mengambilnya kembali. Karena dia sangat mudah tertipu, aku mungkin bisa menipunya. Pada saat ini, memutuskan bahwa Pen terlalu bagus untuk dihindari, dan karena dia adalah binatang laut sombong yang masih waspada terhadapnya, dia berencana untuk menggunakannya untuk keuntungannya bahkan jika dia harus mengambil beberapa risiko. Bahkan jika tidak ada yang berhasil, dia bisa dengan mudah lolos. Nada bicara berubah saat dia menjawab dengan angkuh sambil melepaskan aura guntur surgawi. Kamu ikan rendahan berani mendekati barang-barangku. Aku akan mengampuni kamu karena aku akan meninggalkan langit fana setelah menguji niatmu. Sekarang setelah aku melihat betapa butanya kamu bisa binasa. Ketika Pen merasakan aura guntur surgawi tiba-tiba muncul dari meskipun samar, dia tidak lupa bagaimana dia terpaksa menggunakan jimatnya yang paling berharga untuk melarikan diri dari kematian. Sekarang, melepaskan aura yang sama, dan itu benar-benar membuatnya takut. Dari nada percaya diri dia pikir dia telah membuat kesalahan besar dengan menunjukkan keserakahannya secara terbuka. Jika benar-benar dapat mengendalikan kekuatan semacam itu, maka dia benar-benar mampu membunuhnya, dan dari kata-kata cukup jelas bahwa dia hanya mengujinya. Hal yang paling membuat Pen takut adalah kesenjangan pengetahuan tentang kenaikan, dan dia tidak tahu berapa lama seseorang dapat bertahan sebelum meninggalkan dunia. Lebih jauh lagi, kata-kata langit fana membuatnya semakin waspada terhadap dan dia hampir percaya bahwa mengatakan yang sebenarnya karena nama langit fana hanya disebutkan dalam catatan, dan dia tidak pernah mengatakannya sekalipun. Jadi, saat aura melonjak, kesombongannya sebelumnya menghilang, dan dia dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi karena sekarang terlalu berisiko. Tolong tenanglah. Itu kesalahanku. Aku minta maaf atas pelanggaranku. Aku mengakui kekalahanku. Semakin kuat dirimu, semakin takut kamu akan kematian. Mencibir dalam hati, melihat betapa mudahnya Pen mundur hanya dengan aura samar hukum guntur hukuman surgawinya, yang bahkan belum dia pahami hingga 1%. Menatap Pen, yang melayang di udara, dan memutuskan untuk menakut-nakuti Pen lebih jauh saat dia berkata dengan dingin, apa? Begitu cepat, tidakkah kau ingin menyerangku? Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jika kau berhasil menyentuhku, aku akan membiarkanmu hidup. Tetapi jika kau gagal, kau akan mati saat berikutnya. Bab 886 memainkan rubah.
Ketika Pen mendengar kata-kata penuh percaya diri S yang dipenuhi dengan hukum guntur surgawi dan niat membunuh, bahkan seseorang seperti dia yang berdiri di puncak dunia merasakan hatinya bergejolak. Kalau saja dia tidak mengalami sendiri guntur surgawi itu, dia mungkin sudah menyerang S karena kesombongannya. Sekarang, dia benar-benar bingung apakah guntur surgawi itu alami atau S adalah monster tua seperti dirinya. Terlebih lagi, salah satu gelar pencuri milik S, pembohong dingin, juga berlaku, yang membuat Pen semakin terjerumus ke dalam tipu daya S. Sekarang, dia akan menyerang sambil mengingat bahwa jika dia gagal, dia mungkin mati, dan hasil inilah yang dicari S. Maafkan kesalahanku sebelumnya. Aku sudah keterlaluan karena aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya, dan aku tidak ingin kita bertarung lagi. Pen mencoba menyembunyikan rasa takutnya sambil berkata tegas sambil diam-diam mengedarkan ki-nya untuk berjaga-jaga jika S ternyata tidak masuk akal seperti dirinya. S hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar dan melihat betapa waspadanya Pen, belum lagi seorang pengecut meskipun kultivasinya konyol. Kau mau? S melanjutkan kepura-puraannya dan menjawab dengan dingin, karena kau menyerah, maka tidak masuk akal bagiku untuk tidak memberimu kesempatan. Baiklah, jika kau ingin memperbaiki kesalahanmu, aku akan membiarkanmu mengikutiku ke surga berikutnya. Kau harus menjadi penolong yang baik di negeri asing. Mata Pen terbelalak ketika mendengar kata-kata tak masuk akal itu, tetapi jantungnya mulai berdebar kencang, ikut kamu. Apa mungkin? Dia tidak berani percaya bahwa orang lain bisa membawanya ke surga lain. Itu tidak mungkin. Jika itu benar, maka larangan surga ini tidak akan berarti apa-apa, dan aku bisa tumbuh lebih baik lagi. Jantungnya berdebar kencang hanya dengan memikirkannya meskipun itu adalah sebuah gagasan yang tidak masuk akal. S tersenyum di balik topengnya, sejujurnya, aku bukan dari surga ini, dan aku jatuh ke dalam badai angkasa dan entah bagaimana muncul di tempat terkutuk ini. Sekarang setelah aku memulihkan sebagian kultivasiku, aku akhirnya siap untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Tetapi aku belum pernah melihat makhluk seperti dirimu sebelumnya. Itu berarti kau istimewa dan berpengetahuan luas. Akan sangat disayangkan jika aku meninggalkan orang berbakat seperti dirimu di sini, sementara aku bisa membesarkanmu menjadi ahli agung berikutnya dari surga yang lebih tinggi. Jadi, bagaimana? Apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai tuanmu? S tampak sangat berwibawa saat mengucapkan kata-kata agung itu. Pen, yang belum pernah melihat tempayan sungguhan sebelumnya dan sangat polos seperti anak kecil dalam hal cara kerja dunia, gemetar dan merasa sangat bangga ketika S memujinya. Lebih jauh lagi, ia merasa sekarang lebih masuk akal jika S bukan dari surga ini karena ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini. Sekarang, dia mendengar bahwa S bersedia membawanya bersamanya dan bahkan mengakui bakatnya yang tak tertandingi. Pen merasa semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Namun, rasanya masih terlalu indah untuk menjadi kenyataan, dan harga dirinya masih tidak mengizinkannya menjadi bawahan seorang penghuni daratan. Ia berada dalam dilema. Namun, S tahu sebagai pembohong profesional bahwa apa yang ia tawarkan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan siapapun dengan akal sehat akan ragu dan mencurigai keabsahan klaimnya. Jadi, ia menambahkan sentuhan terakhir, tentu saja, kau harus membuktikan dirimu terlebih dahulu. Bakatmu itu, aku perlu tahu apakah kau punya keterampilan untuk bertahan hidup di tanahku. Jika kau setuju untuk ikut, maka aku akan memberimu waktu 100 hari untuk membuktikan dirimu. Jika kau lolos, aku akan membawamu bersamaku, dan jika kau tidak lolos, maka jangan repot-repot mencariku. Ekspresi Pen menjadi tegang saat mendengar kata-kata dingin S dan berpikir, sudah kuduga. Bagaimana bisa semudah itu? Dia merasa pernyataan S sebelumnya semakin dapat dipercaya sekarang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang ada dalam pikiran Anda? Nada suaranya kini agak penuh hormat. Sederhana saja, pergilah ke barat daya, dan kau akan menemukan benua yang disebut benua tengah. Bawakan aku kepala orang paling berkuasa di sana dalam 300 hari. Lewatkan waktu ini, dan aku akan pergi. Namun jika kau tidak mau,
enyahlah dari hadapanku dalam 3 detik. S dengan dingin mengungkapkan, ujiannya, untuk Pen. Meskipun dia tampak acuh tak acuh dan percaya diri di luar, di dalam hatinya, dia sangat tegang karena segala sesuatunya bisa saja salah kapan saja. Lebih jauh lagi, apa yang dia minta Pen lakukan mungkin hanya orang gila yang akan setuju melakukannya. Karena orang terkuat di benua tengah tidak lain adalah penguasa Union, dan S tahu lebih baik daripada siapapun betapa berbahayanya dan liciknya orang itu. Jadi, jika Pen benar-benar setuju, maka seluruh benua tengah akan jungkir balik, dan ini akan memberi S lebih banyak waktu untuk bernapas. Namun, jika Pen mampu menyingkirkan Union Lord, maka ia akan menyingkirkan duri besar di jalannya. Ia berperan sebagai rubah yang ingin menggunakan singa untuk menyingkirkan harimau atau melukai mereka berdua. Pen mengernyitkan dahinya sambil berpikir, membunuh orang terkuat di benua tengah ini. Mungkinkah orang-orang bodoh itu mengubah nama tanah itu lagi? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mengunjungi tanah itu, dan tugas ini terlalu mudah. Mungkinkah dia meremehkanku? Api berkobar dalam hati Pen saat ia merasa dipandang rendah, dan ia pun segera setuju, aku terima ujianmu. S ingin tertawa ketika mendengar perkataan Pen, tetapi dia terkejut ketika melihat Pen hendak berbalik dan pergi untuk segera menyelesaikan misinya. Tunggu. S segera menghentikannya. Apakah kau punya instruksi lebih lanjut? Pen menoleh ke belakang dengan cemberut, jangan bilang dia berubah pikiran. Apakah dia menyadari apa yang sedang kupikirkan? Sial, pikiranmu terlalu keras, Pen. Tanpa menyadari pikiran konyol Pen, S berkata dengan jelas, kau bilang kau punya catatan tentang kenaikan, kan? Tinggalkan saja catatan itu dan catatan kuno lainnya yang kau punya. Aku akan menelitinya saat kau pergi. Hanya untuk memastikan sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Pen terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena catatan-catatan itu tidak berguna baginya sekarang, dan dia sudah mengingat setiap kata terakhir dari catatan-catatan itu. Lebih jauh lagi, dia sekarang bisa pergi ke alam mimpinya selama dia menyelesaikan tugas sederhana ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang seperti S ingin meneliti dokumen kuno itu, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang selevel S. Tentu saja, dia mengangguk sebelum membalikkan tangannya, dan sebuah gulungan giok emas muncul, dan dia melemparkannya ke arah S. Terkejut, S menangkap gulungan giok itu dan sesaat kemudian, tunggu aku. Pen pun lenyap dengan cepat bagaikan angin. S cepat-cepat melirik peta nasib dan kebetulan melihat lingkaran perak berkilauan di sekitar titik nasib Pen lenyap pada saat ini, dan Pen benar-benar lenyap. Jantung S berdebar kencang karena dia tahu apa artinya saat melihat gulungan batu giok di tangannya, jadi ini dia. Bab 887 Rumput Ilusi berusia 10.000 tahun. S tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap gulungan batu giok itu dan kemudian Pen, yang telah menghilang menuju benua tengah. Itu terlalu mudah, pikirnya dengan sedikit rasa tidak percaya karena dia tidak pernah menyangka seseorang sekuat Pen dapat ditipu semudah itu, atau hanya dia saja yang tidak tahu betapa takutnya Pen dan betapa dia ingin sekali menemukan cara untuk naik ke surga. Sekarang S tidak hanya mendapatkan gulungan giok yang katanya merupakan peluang tingkat perak yang berkilauan, tetapi dia bahkan mengirim Pen untuk membuat kekacauan di benua tengah. Semua orang tahu siapa orang terkuat di benua tengah, yaitu Union Lord dan orang itu terlalu misterius. Jika Raja Laut Bodoh itu benar-benar dapat membunuh pemimpin serikat, maka seluruh struktur kekuasaan baru akan terganggu lagi. Bahkan jika dia tidak bisa, setidaknya dia akan menyebabkan keributan besar. Apapun yang terjadi, itu akan menguntungkanku. Dan saat Raja Laut Bodoh itu menyadari apa yang telah terjadi, aku sudah lama pergi. Dia mungkin akan mulai mendatangkan malapetaka di benua lain karenanya, yang juga bagus. S tersenyum dingin karena seluruh skenario yang telah ia ciptakan menguntungkannya. Semakin kacau keadaannya, semakin mudah baginya untuk meraup keuntungan darinya. Aku harus segera keluar dari tempat ini, kalau otak orang itu masih berfungsi, pikir S sambil menyimpan gulungan giok itu untuk saat ini dan menuju ke kedalaman pulau tempat guntur surgawi menyambar Pen. S tidak melupakan harta yang dijaga Pen, dan dia mungkin tidak punya nyali untuk menuntutnya setelah dia tertipu oleh kebohongan S.
Pulau itu memiliki hutan lebat, yang sekarang hampir terbakar habis, dan banyak pencipta yang hangus di sana-sini. Itu adalah akibat dari kehancuran yang disebabkan oleh guntur surgawi, dan es tahu semua makhluk hidup di tempat ini telah terbunuh. Pada saat ini, es akhirnya menemukan seorang pencipta besar dengan aura guntur surgawi paling tebal di seluruh pulau kecuali tempat di mana dia membunuh HTM. Es mengernyitkan dahinya sedikit karena dia tidak melihat apapun, lalu dia membuka peta takdir langsung karena tempat ini kini masuk dalam jangkauan indera pencurinya. Namun sebelum dia sempat melihat peta itu, suara Moira yang terkejut dengan sedikit kegembiraan terdengar, "Tuan S. Kurasa aku merasakan material yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya." S sangat terkejut dengan pernyataan mengejutkan Moira. Kompas takdir pencuri enteral adalah harta terkuat dan paling berguna yang dimilikinya. Di mata S, harta itu hampir setara dengan sistem. Setelah terobosan terbarunya, kompas takdir pencuri enteral kini menjadi harta karun tingkat 6, dan seiring tumbuhnya indera pencuri S, jangkauannya juga meluas. Terakhir kali Moira menemukan dua material untuk skema penyelesaian di Menara Iblis Kerajaan, cermin hitam yang pecah. Namun, S harus menggunakannya untuk membangunkan Eva dan juga untuk membangkitkan jejak garis keturunan Iblis Abyss Void dalam dirinya. S merasa kasihan pada Moira, tetapi dia tahu prioritasnya. Hari ini, Moira menemukan material lain, dan kali ini, dia tidak berencana menggunakannya untuk tujuan lain. S tahu betapa langkanya bahan-bahan itu, dan sekarang dia mengerti mengapa Pen mengambil risiko menentang hukuman surgawi untuk menjaganya. "Bahan apakah ini?" tanya S dengan penuh kegembiraan saat ia bergerak ke arah sang pencipta karena ia kini dapat melihat area berwarna perak di peta takdir yang hidup. Itu adalah rumput ilusi yang berusia 10.000 tahun. Rumput itu tersembunyi jauh di bawah tanah, dan menurutku rumput itu belum lengkap. Moira berkata dengan ragu. S mengerutkan kening, Raja Laut itu mungkin telah menyerap hal-hal penting yang hilang. Apakah itu masih cukup? Ya, kita butuh akar rumput ilusi yang berusia 10.000 tahun. Kalau boleh jujur, ini juga menguntungkan kita karena akarnya sudah menipis. Ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Atau kalau masih sehat, kurasa Sir S tidak akan bisa lolos dari ilusi yang diciptakannya sebagai penghalang perlindungan alami untuk menghindari predator. Moira menyampaikan. S mengangkat sebelah alisnya. Ia tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya saat ini, ramuan itu dapat memengaruhi pikirannya. Ini berarti Pen membantunya lagi kali ini. Jika memang sehebat itu, maka kita harus berterima kasih pada Pen. S terkekeh saat akhirnya muncul di tengah-tengah sang pencipta dan akhirnya melihat sebuah lubang yang dalam. Memang, tapi kamu juga harus tahu bahwa rumput ilusi yang berusia 10.000 tahun tidak akan mudah diambil kembali. Jika kamu melakukan satu kesalahan saja, seluruh tanaman akan mati, dan menurutku itulah alasan mengapa binatang laut itu tidak mengambilnya tetapi malah memutuskan untuk menyerapnya secara langsung. Moira mengungkapkan dengan khawatir. S hendak melompat ke dalam lubang itu ketika dia berhenti dan mengerutkan kening. Ini masalah besar. Bahkan orang itu tidak dapat mengambilnya kembali. Bagaimana aku bisa melakukannya? Dia tidak menyangka masalah seperti ini akan muncul karena dia mengabaikan fakta penting ini dalam kegembiraannya. Jika Raja Laut seperti Pen tidak mampu mengambil rumput ilusi berusia 10.000 tahun ini, lalu apakah dia mampu? Aku minta maaf. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Suara Moira terdengar meminta maaf dan kekanak-kanakan. Itu bukan salahmu. Kau sangat membantu dalam memberikan informasi ini kepadaku. Biar aku tanyakan pada ahlinya juga. S menghibur Moira sebelum dia menanyai sistem itu. Hei, sistem, karena kamulah yang menggambar skema penyelesaian itu, kamu juga harus tahu cara menangani material-material itu, kan? Selama host menyentuh material apapun yang disebutkan dalam skema penyelesaian dan membayar 10 juta TP, sistem dapat langsung menyerapnya ke dalam kompas takdir pencuri abadi. Sistem tidak bertele-tele dan langsung mengungkapkan tuntutannya. S mengerutkan bibirnya, kau benar-benar seorang pengusaha berhati hitam. Tetap saja, dia senang dengan perkembangan ini karena sekarang dia tidak perlu lagi khawatir akan kerusakan apapun. Lihat. Menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu.
kata S sambil tertawa. Moira berkata dengan malu, terima kasih. Apa? Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tanpamu, kurasa aku tidak akan pernah bisa sampai di titik ini dengan selamat. S berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat berterima kasih kepada Moira atas semua bantuan dan petunjuk yang diberikan Kompas dalam perjalanannya. Dia tidak menganggap Moira hanya sebagai roh harta karun, melainkan sebagai manusia dan sahabatnya. Tanpa ragu, S melompat ke dalam lubang, dan semakin dalam ia masuk, ia merasakan ki bela diri yang kuat mengalir seperti sungai dan aroma menyegarkan memenuhi udara. S merasa pikirannya menjadi jernih hanya dengan bernapas. Setelah jatuh sekitar 1.900 kaki, S akhirnya melihat ujungnya, dan ia menggunakan tangga langit untuk menghentikan jatuhnya. Ia melompat turun dan mendarat di lantai, yang ditutupi lapisan cairan kekuningan kristal. Hanya dengan berdiri di sana, S merasakan XP-nya meningkat 3 poin per detik. Terlebih lagi, aromanya begitu memabukkan sehingga S ingin tinggal di sana selamanya. Tuan S. Teriakan keras Moira menyentakkan S dari lamunannya. S merasakan hatinya menjadi dingin ketika mengetahui apa yang terjadi. Aku hampir terpengaruh, bukan? Ya, aku tidak menyangka rumput ilusi yang berusia 10.000 tahun itu masih sekuat ini. Kata Moira dengan muram. Terima kasih sekali lagi. S memasang ekspresi serius dengan sedikit ketakutan karena jika Moira tidak menggunakan suaranya, dia mungkin benar-benar akan jatuh ke dalam ilusi. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan asal-muasal ki bela diri yang kuat dan aroma itu. Itu adalah rumput emas dengan 7 helai rumput, dan tingginya 3 meter, dan pola kuning samar seperti rune terukir pada helai rumput tersebut. Mata S bersinar dengan sedikit kegembiraan, rumput ilusi berusia 10.000 tahun. Bab 888 Kunci Dunia. Ribuan mil jauhnya dari pulau tempat S menjalani hukuman surgawi, ada pulau kecil lain dengan diameter sekitar 3 mil. Pada saat ini, di hadapan S melayang beberapa benda yang diselimuti ki pembongkaran, sementara matanya bersinar penuh kegembiraan. Akhirnya aku berhasil menghancurkan pil kelas 6. Pikirnya, dan tepat pada saat itu, suara sistem berbunyi dan sebuah panel terbuka. Prasyarat untuk membuka terungkap kondisi misterius 2. 1. Alam ke-6 dalam perkawinan dan jiwa. Status, lengkap. 2. Pencuri surga pembongkar peringkat, kelas 6. Status, lengkap. 3. Setidaknya 49,99% penguasaan hukum elemen, Despair, Lightning, dan Wind. Status, lengkap. Tanda hubung. Kondisi misterius kedua akan terbuka dalam 10 detik. Tuan rumah, silakan bungkus diri Anda dengan dismantle ki dalam 10 detik. Peringatan, akan ada konsekuensi yang mengerikan jika host tidak menyelimuti dirinya dengan dismantle ki pada saat kondisi misterius itu terbuka. S sudah menduga pemberitahuan ini dan segera menyelimuti dirinya dengan ki yang menghancurkan. Sudah 6 bulan sejak dia berhasil menembus alam manifestasi jiwa gelap surgawi. Dia tidak hanya menipu orang kuat seperti Pen agar mendapatkan informasi tentang kenaikan, tetapi dia bahkan mampu menyerap salah satu material yang dia butuhkan untuk meningkatkan kompas takdir pencuri abadi. Setelah itu, S secara alami meninggalkan tempat itu sambil fokus menyelesaikan prasyarat lain dari kondisi misterius kedua. Setelah terobosan terakhirnya, S langsung menggunakan EXP dan SP untuk memasuki tahap 9, dan ia menemukan bahwa seiring peningkatan tahap kultivasinya, elemen bawaannya menjadi lebih mudah dipahami. Begitulah cara dia menyelesaikan prasyarat kedua, dan indera pencuri juga meningkat hingga radius 99 mil dari radius awal 33 mil. Sekarang, S percaya diri dalam membunuh seorang kultivator alam kesadaran hukum tahap awal dalam konfrontasi frontal dan menang melawan seorang kultivator alam kesadaran hukum tahap menengah. Sedangkan bagi kultivator alam kesadaran hukum tahap akhir, asal dia dapat meningkatkan kemahiran hukum elemen hingga 89%, dia yakin dia bisa melawan mereka. Namun, untuk sekarang, setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, panel sistem akhirnya berubah, dan panel misi terbuka. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi misterius 2, kunci dunia.
Persyaratan. 1. Temukan kunci dunia langit. Status, 0/1. 2. Temukan kunci dunia bumi. Status, 0/1. 3. Temukan kunci koneksi dunia. Status, 1/1. 4. Temukan peta kunci dunia. Status, 1/1. 5. Buka kunci dunia. Status, tidak lengkap. Anggota rumah pencuri, diizinkan. Hadiah, tidak diketahui. Waktu, 15 tahun. Hukuman, kematian tanpa rasa sakit. Peringatan, host tidak dapat membuka panel misi ini tanpa terbungkus dalam dismantle key. S tercengang saat melihat syarat misterius kedua yang terkuak, dan yang membuatnya tak percaya adalah syarat nomor 3 dan 4 yang ternyata sudah terpenuhi. Sistem, apakah kamu melakukan kesalahan? Tanyanya dengan ragu. Jika dia memiliki sesuatu seperti kunci dunia atau peta kunci dunia, dia seharusnya tahu. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam misi pencuri surga. S kebingungan dan segera berkata, kalau begitu, bisakah kau tunjukkan padaku di mana kunci dan peta ini? Maksudku, bawa mereka keluar dari tempat pencuri. Sistem tidak menunda, dan pada saat berikutnya, 2 item dari ruang pencuri menghilang dan muncul tepat di depan S. Itu adalah kunci kristal hitam kuno sepanjang 9 inci dan gulungan biru es. Saat pandangan S tertuju pada kedua waktu itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, bukankah itu peta yang kucuri dari Grim Ancestor dan kunci yang kudapatkan setelah menghancurkan tongkat kerajaan dengan bola petir. S tidak akan pernah melupakan kedua benda ini karena asal-usulnya masih misterius, dan keduanya berasal dari tempat yang sama, yaitu kuil iblis. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kedua benda ini akan muncul dalam misi pencuri surga atas segala sesuatu. Terlebih lagi, keduanya tampaknya menjadi bagian dari misteri kelas dunia yang disebut World Lock. S menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, karena semua ini terlalu berat untuk ia tanggung. Dia bertanya dengan tegas kepada sistem, jika kedua benda ini adalah bagian dari kunci dunia ini. Kalau begitu, menurut temuanku, peta ini tidak berguna tanpa jiwa yang tidak memiliki ki, dan aku tidak tahu di mana lokasi kunci dunia ini. Lebih jauh lagi, 2 lokasi kunci yang tersisa tidak diketahui. Aku tidak bisa mencari di seluruh dunia. S kini bingung dan khawatir dengan kondisi ini. Meskipun ia sudah memulai lebih awal, ia masih belum tahu harus kemana lagi. Baik peta maupun kunci itu sampai ke tangannya secara kebetulan dan keberuntungan semata. Masih ada 2 kunci lagi, dan kemudian ada masalah menemukan jiwa tanpa ki yang mengerikan. Informasi ini tidak salah, karena Freya juga mengonfirmasinya. Peta itu disegel dengan formasi penyegelan yang kuat, dan rahasia sebenarnya akan terungkap setelah tuan rumah mengumpulkan ketiga kunci dunia. Selain itu, kekhawatiran tuan rumah tidak adil karena tuan rumah telah menandai 2 kunci di peta takdirmu. Apa? Kapan? S memeriksa lagi dengan ketidakpercayaan yang amat sangat saat sistem itu menjatuhkan bom lagi. Lalu tiba-tiba, sebuah pencerahan muncul dalam benaknya. Tunggu. Aku mendapatkan kunci tongkat kerajaan ini dengan bola elemen. Sekarang 2 bola elemen itu juga ditandai di peta takdir, jangan bilang padaku. Apakah kau mengatakan padaku bahwa 2 bola api itu seperti bola api petir? S bertanya dengan cepat, tidak percaya dan penuh harap. Sistem menjawab tanpa emosi dengan satu kata, iya. S tertegun sejenak sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak karena tidak tahu harus merasa apa lagi. Pasalnya, misi yang tampaknya rumit ini tiba-tiba menjadi sederhana. Keberuntungannya belum pernah sebesar ini sebelumnya. Namun ia cepat-cepat menenangkan hatinya karena tahu kedua bola ajaib itu berada di tangan para pendekar sakti dan untuk mendapatkannya tidak akan mudah, apalagi jika lawannya adalah siluman raksasa. S segera membuka peta nasib hidup dan melihat 2 tanda panah masih bersama-sama. Namun anehnya, mereka tidak lagi berada di benua tengah. S mengerutkan kening, apa yang terjadi? 6 bulan lalu, mereka masih menuju ke arah benua tengah. Tetapi sekarang mereka menunjuk ke arah benua angin biru. Aku harus mengejar mereka sekarang, dan aku mungkin bisa menyergap mereka. Tanpa ragu, S segera berdiri dan bersiap untuk pelayarannya karena sekarang ia tahu kemana ia harus pergi.
Sang pencuri langit akhirnya mulai bergerak. Bab 889. Armada besar kapal-kapal besar bergerak menuju benua darah. Di kapal pusat armada, ketiga leluhur, iblis, setan, dan darah, berkumpul bersama di sebuah ruangan tertutup. Setelah mereka semua menyelesaikan masalah di benua tengah, ketiganya membawa orang-orang dan kepala mereka kembali ke benua mereka sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak mereka semua meninggalkan kekaisaran mereka, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk kembali. Setidaknya, itulah dalih mereka. Selain itu, selain benua iblis maha kuasa dan benua darah juga sangat kacau. Terutama benua iblis karena pemberontakan pangeran iblis kekaisaran. Adapun benua darah, keadaannya kacau karena salah satu dari 5 klan elemen telah hilang tanpa jejak. Tetapi ada satu masalah umum di ketiga benua, masalah munculnya pencuri. Aku jadi berpikir bahwa seluruh kerja keras kita selama ini hanya sebatas ini. Margaret mendesah sedih dengan sedikit rasa kesal di matanya yang memikat. Edward terkekeh muram, dan semua itu karena kita terlalu lemah untuk melindunginya. Aku mulai meragukan apakah keputusan kita saat itu tidak menggelikan. Kita memilih untuk hidup selamanya seperti lintah dengan mengorbankan pertumbuhan dan kebebasan kita. Sekarang, kita harus memilih lagi. Bagaimana pasangan yang bepergian dapat menciptakan kenangan yang tak terlupakan? Iklan pencarian. Albert, yang kini seperti pohon tua yang layu, berkata dengan suara serak, hidup selamanya, ya. Aku bahkan kehilangan hak istimewa itu. Sekarang, aku hanyalah iblis tua yang sekarat, dan semua itu karena pencuri yang sombong. Ayolah, orang tua, kau tidak akan mati di bawah pengawasanku, terutama saat dunia sedang kacau. Begitu kita sampai di tanah suci, kita bisa mengisi kembali vitalitasmu, dan kemudian kau bisa mencoba menerobos ke alam pemahaman hukum bersama kami. Hanya masalah waktu sebelum kita tidak perlu bergantung pada vitalitas dunia untuk hidup. Edward berkata sambil matanya bersinar dengan ketidakpastian. Margaret mengerutkan kening sedikit sambil berkata, apa kau yakin itu akan berhasil? Kunci-kunci itu terhubung dengan jiwa kita, dan berfungsi sebagai media untuk menyalurkan vitalitas dunia kepada kita. Jangan mencoba sesuatu hanya karena keinginan sesaat. Bukan tanggung jawab kita untuk membersihkan kekacauannya. Sudah cukup jelas bahwa pencuri itu terlalu menakutkan untuk dianggap remeh lagi. Bahkan si brengsek licik itu, penguasa serikat pun ditipu olehnya. Bajingan itu bahkan membawa Alina dan membantu seluruh klan Silver Eyes menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Jika kau mau saranku, sebaiknya kita tinggal di tanah suci sampai kita cukup kuat untuk merebut kembali dunia dari si brengsek licik itu. Aku yakin, Albert sayang, punya cukup vitalitas untuk mencoba terobosan. Dengan begitu, dia tidak akan mati sia-sia. Margaret berkata dingin dengan sedikit kebencian yang terpancar di matanya saat dia menyebut Alina. Albert tidak mengatakan apapun meskipun Margaret berkata kasar, karena dia tampak tabah seolah tidak ada hal lain yang berarti baginya lagi. Kau benar. Hanya setelah kehilangan hidupku yang tak terbatas, aku mengerti arti dari menjalani setiap momen. Tanpa kematian, apa arti hidup? Jadi, aku akan mengikuti nasihat Margaret dan memasuki pengasingan hidup dan mati di tanah suci. Jika aku berhasil, aku akan bertemu kalian lagi, dan jika aku mati, kubur saja aku di kuil iblis. Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat banyak keturunanku mati. Sudah saatnya aku menghadapi kematian, dan siapa tahu, aku mungkin bisa menaklukkannya. Dia terkekeh. Edward mengerutkan kening, menatap sahabat sekaligus saingannya, yang tampak sepenuhnya tenang dengan kenyataan bahwa kematian akan segera menjemputnya. Dia tidak bisa menahan senyum pada akhirnya. Apakah kamu yakin kamu adalah iblis kegilaan pertempuran Albert? Iblis yang sama yang pertama kali menerima kesepakatan itu. Kurasa rasa takut akan kematian bisa mengajarkanmu banyak hal. Albert tersenyum kecut. Edward tidak mengatakan apapun lagi karena ia merasa sakit melihat Albert seperti ini, dan ia menatap Margaret, mencibir dengan ekspresi dingin. Kau tidak pernah memberitahuku apa yang begitu luar biasa tentang gadis Alina itu yang membuat penyihir sepertimu begitu menyayanginya. Aku juga mendengar rumor bahwa kau terobsesi dengan nenek Alina seperti kau terobsesi dengan cucunya.
Tapi kau akhirnya mengeksekusi kedua orang tua itu karena mereka tampaknya menemukan rahasiamu, kan? Ekspresi Margaret menjadi dingin saat dia melirik Edward dan mengejek, jaringan mata-matamu sama kacaunya seperti sebelumnya, kurasa. Baiklah, aku akan memberitahumu, tetapi sebagai balasannya, kau harus memberitahuku tentang pencuri iblis bayangan. Ekspresi Edward berubah sedikit ketika dia mendengar nama itu, yang tidak pernah dia duga akan didengar dari siapapun, setidaknya tidak dari Margaret. Tampaknya kau juga melakukannya dengan cukup baik. Baiklah, karena ini masalah masa lalu, aku tidak keberatan memberitahumu. Tapi kau harus pergi dulu. Edward menjawab dengan ekspresi tenang. Margaret tidak dapat menahan senyum puas ketika dia mendapati Edward lengah, dan dia tidak lagi tampak puas diri seperti sebelumnya. Itu kesepakatan. Margaret terkekeh sambil berkata, alasan saya terobsesi dengan nenek dan cucunya adalah karena keduanya memiliki kesamaan, fisik bela diri yang fantastis. Baik Edward maupun Albert menunjukkan ekspresi tercengang saat mereka menatap Margaret dengan tidak percaya. Edward berkata dengan dingin, fisik yang fantastis dan legendaris serta dua orang muncul dalam garis keturunan yang sama. Apakah kau mengolok-olok kami? Margaret mencibir dengan nada bercanda, kenapa aku harus berbohong padamu? Aku tahu ini sulit dipercaya, bahkan aku pun sepertimu saat aku menemukannya. Semuanya berawal saat nenek Alina, Snow, mulai menunjukkan bakat yang mengerikan dalam ilmu pedang. Dia memahami maksud pedang es saat dia belum berusia 10 tahun, dan begitulah dia menarik perhatianku. Bakatnya dalam pedang sangat luar biasa dan cemerlang sehingga saat aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tahu dia memiliki bakat alami dengan sifat-sifat istimewa. Tetapi aku tidak tahu seperti apa bentuk tubuh yang luar biasa yang dimilikinya karena keterbatasan pengetahuan kami. Itu ada hubungannya dengan pedang, meskipun aku yakin akan hal itu. Jadi, aku mengangkatnya sebagai murid pertamaku dengan ambisi untuk mendidiknya menjadi kultivator terkuat di dunia ini, dan mungkin melalui dia, aku ingin menebus penyesalanku. Margaret menunjukkan ekspresi melankolis, namun, dia menghancurkan semuanya dengan cinta. Awalnya, kupikir tidak apa-apa membiarkan dia merasakan cinta, yang seharusnya menjadi hal yang baik untuknya dalam jangka panjang, dan aku tidak ingin dia berakhir sepertiku. Namun, siapa yang mengira bahwa itu adalah awal kehancurannya? Bab 890 Penyesalan Masa Lalu, 2. Edward penasaran melihat Margaret menunjukkan sentimen semacam ini. Jangan bilang dia memberontak padamu karena lelaki itu. Margaret menatap Edward dengan tajam. Tidak, dia sangat penurut. Saat menikah, dia baru berusia 22 tahun, dan kultivasinya saat itu adalah manifestasi jiwa Ki sementara hukum pedangnya berada di alam menengah. Namun setelah dia menikah, kultivasinya dan penguasaan hukum elemennya tiba-tiba terhenti. Awalnya, saya pikir dia hanya sedang tidak fokus, dan karena dia sudah jauh lebih maju dari yang lain, saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, setelah setahun berlalu, Snow sendiri menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi padanya. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak bisa lagi berkultivasi seperti sebelumnya. Dia juga tidak bisa memahami hukum pedang atau es lebih jauh. Saya awalnya skeptis dan menyuruhnya untuk berkultivasi di sisi saya. Ketika 1 tahun berlalu, dan dia masih tidak mengalami kemajuan, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Karena bukan saja dia tidak bisa lagi berkultivasi, tetapi malah mulai mengalami kemunduran, hanya sedikit, tetapi saya tahu itu sedang terjadi. Saya mencoba memberinya segala macam ramuan dan pil tetapi tidak berhasil. Saya bahkan mencoba menggunakan tongkat darah dan mengambil risiko untuk mengungkapkannya kepadanya, tetapi tetap tidak berhasil. Seolah-olah dia telah kehilangan semua bakatnya, dan hanya ada satu penjelasan, hal itu mulai terjadi setelah dia berhubungan dengan pria itu, dan bentuk tubuhnya yang luar biasa tampaknya telah berhenti berfungsi sama sekali. Dia mengungkapkannya sambil tanpa sadar menggertakkan giginya. Edward dan Albert sama-sama terkejut karena mereka tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti ini. Aneh sekali. Ini hanya bisa berarti bahwa semua bakat itu hanya ada sampai dia masih perawan. Sungguh sia-sia. Edward mendesah, tetapi ada sedikit nada menyombongkan diri dalam suaranya. Margaret mencibir,
hentikan empati palsumu itu. Aku tahu kau pasti sangat gembira karena gadis itu bisa saja menjatuhkanmu dari kedudukanmu yang tinggi. Hah, seperti sekarang aku tidak melakukannya. Edward mencibir, dia tampak sangat penting bagimu. Jadi, mengapa membunuhnya? Mata Margaret berubah dingin, karena dia bukan lagi Snow yang kukenal, aku menyerah padanya dan meninggalkannya sendirian. Dia juga tampak tidak begitu peduli dan bahkan bahagia karena dia bisa hidup dengan pria yang dicintainya. Itu membuatku bingung dan marah saat itu, tetapi aku memutuskan hubunganku dengan dunia. Namun setelah 34 tahun, saya baru menyadari bahwa Snow kini memiliki seorang putra, dan darinya lahir seorang anak perempuan yang menyebabkan fenomena saat lahir. Pedang neon putih berdiameter sekitar 100 mil muncul di langit, yang menimbulkan sensasi. Ketika saya mendengar ini, Anda dapat membayangkan keterkejutan saya, dan saya langsung menuju ke klan Silver Eyes untuk bertemu anak itu. Saya melihat Snow setelah 3 dekade, dan kultivasinya telah menurun ke wilayah sungai. Namun, dia tampak sangat bahagia dan diberkati. Ia menyambut saya seperti seorang ibu, dan ia tidak bisa berhenti bercerita tentang anak dan cucunya. Saat itu juga pertama kalinya saya bertemu Alina. Ia begitu mungil dan rapuh, saya bisa saja mengutuknya seperti serangga, tetapi begitu cantik. Dia punya tanda lahir berupa pedang putih di dahinya, dan aku tahu dia memancarkan aura seorang kultivator alam jiwa. Margaret berkata dengan nada serius. Absurd, mustahil. Kedua monster tua itu melonjak berdiri ketika mendengar hal itu, dan ekspresi mereka sungguh tidak percaya. Margaret berkata dengan sungguh-sungguh, itulah reaksi yang sama ketika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tahu saat itu bahwa anak ini bahkan lebih cemerlang daripada Snow dan orang paling berbakat di seluruh dunia. Belajar dari kegagalan dengan Snow, tentu saja aku ingin membawanya pergi bersamaku saat itu juga. Namun, kemudian keadaan mulai menjadi kacau. Snow dan pria itu menentangku, dan saat itulah aku menemukan hal lain yang selama ini disembunyikan Snow dariku. Aku hanya tahu setengah dari kebenaran di balik kemunduran kultivasi Snow, sementara setengah lainnya disembunyikan sepenuhnya oleh Snow. Masalahnya, dia telah kehilangan semua bakatnya, tetapi itu tidak hilang. Sebaliknya, bakat itu ditransfer ke pria itu setelah mereka berhubungan seks. Dia sama kuatnya denganku, dan ketika aku mencoba menggunakan kekerasan untuk mengambil Alina, dia akhirnya menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya. Dia juga tahu tentang tongkat darah, dan saat itulah aku menyadari bahwa Snow telah mengkhianatiku sejak lama, dan dia membuatku mengalami semua kesengsaraan itu. Kebencian terpancar di mata Margaret, aku tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja, aku tidak bisa. Jadi, aku menggunakan segala cara yang ada untuk membunuh bajingan dan pengkhianat itu. Namun, itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Jadi, aku akhirnya menggunakan teknik rahasia untuk mengubah ingatan anggota klan Esperak. Aku butuh waktu 1 dekade untuk pulih dari luka-lukaku, jadi aku menyegel bakat Alina dengan Blood Scepter dan mengasingkannya selama 10 tahun dengan kenangan tertentu yang ditanamkan pada kepala pelayan mereka. Tapi semuanya sia-sia karena saat Alina kembali, aku melihat tatapan yang sama di matanya seperti yang kulihat di Snow saat dia jatuh cinta pada bajingan itu. Aku bahkan mencoba menceritakan padanya tentang kisah pengkhianatan kakek neneknya, tapi gadis itu tidak pernah mempercayaiku. Jadi, aku tidak juga membuka bakatnya. Namun, bahkan tanpa bakat itu, dia tetap sangat berbakat dalam ilmu pedang sehingga dia dengan cepat menjadi terkenal. Aku juga berpikir bahwa dia bisa melupakan lelaki yang dia cintai seiring berjalannya waktu. Tetapi cinta terkutuk itu tampaknya mengalir dalam nadinya seperti halnya Snow, dan dia tidak pernah mampu mengatasinya dan melarikan diri kepadanya begitu ada kesempatan. Jadi, saya mencoba menggunakan cara lain dengan mengungkapkannya kepada Dream Shatter dan memintanya untuk membunuh anak itu. Senyum jahat tersungging di wajah Margaret yang terselubung, tapi bocah itu ternyata pencuri langit, dan apa yang terjadi setelahnya, kalian harus tahu. Edward dan Albert terdiam cukup lama setelah mengetahui kebenaran tentang Alina dan Snow. Mereka sama sekali tidak menduga hal ini, dan mereka bahkan merasa kasihan kepada Margaret.
Kau benar-benar menderita selama bertahun-tahun ini, Albert mendesah sedih karena dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Edward bukanlah orang yang menunjukkan emosi karena dia adalah tipe yang kejam. Kau seharusnya membunuhnya saat kau melihat keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu. Sekarang, gadis itu bersama musuh bebuyutan kita. Bagaimana jika dia punya cara untuk menghancurkan segel itu? Margaret menunjukkan rasa kesal yang mendalam sebelum senyum menjengkelkan muncul di wajahnya yang dipenuhi kebencian dan kedengkian. Bukankah sudah kukatakan aku belajar dari kesalahan masa laluku? Saat seseorang mencoba untuk menyelidiki segel atau pencuri itu mengambil keperawanannya, dia akan mati dengan mengerikan di pelukannya, dan itu bisa kujamin dengan nyawaku.